Kalau tak pikir-pikir, Indonesia itu makin lama makin remuk. Arab Saudi, Brunei dipimpin raja, bahkan ada yang diktator, tapi kok makmur. Lah iya, sana itu kan emang banyak minyaknya. Kalau bicara minyak, Indonesia itu tidak hanya minyak, batu bara, gas alam, bahkan emasnya itu termasuk terbesar di dunia. Ya kalau gitu apa mending dipimpin diktator aja? Nggak bisa. Ini kan zamannya demokratis. Nah, tapi kok tambah rusak ya? Demokrasi. Hidup itu sebuah putaran. Kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu kadang lengkap, kadang juga apa adanya. Hidup itu sebuah perjalanan. Kadang cepat, kadang lambat, dan kadang berhenti. Kadang juga deg-degan. Tapi lebih dari semua itu, hidup adalah tentang kita. Dari mana kita berasal, untuk apa, dan Ayah mau kemana? maaf nunggu lama. Baiknya. Oke bro, kita siap berangkat. Kehidupan ini berwarna. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kemiskinan memang menjadi masalah berkepanjangan. Tak ada ujung. Sebuah lingkaran setan. Bahkan, jurang kemiskinan makin menganga. Orang miskin umumnya tak bisa sekolah tinggi. Tak bisa menikmati layanan kesehatan. Tak bisa tinggal di rumah yang layak. Dan di tanah air sendiri, air harus beli, tanah harus kontrak. Kalau ini tidak sekedar kontrak, bahkan mereka tinggal di tempat yang tidak layak untuk manusia. Mari kita lihat kehidupan mereka. Salah satunya bapak ini. Jakarta ini kalau orang pinggiran ini kalau memang nggak makan sekali. Karena seperti itu lah. Orang pemerintah itu nggak ada yang waspada sama kita. Jadi hidup menyendiri aja gitu kan. Nggak ada yang makan. Sama aja gitu. Nah, iya, mau hidup mati gitu. Banjir di daerah ini ternyata nggak cuma segini, tapi menutup rumah ini, bahkan di atas rumah ini. Jadi ini seluruhnya tertumpul air oleh banjir, sehingga warga harus mengungsi. Banjir adalah ancaman rutin bagi rumah dan keluarga. Saya di sini udah lama dari kecil. Dari kecil. Ada nggak Pak perubahan selama Pak kecil di sini? Selama berganti pemimpin nggak ada perubahan. Dan dia merasakan kehidupannya sama saja, walau rezim dan pemerintahan terus berganti. Bapak ini hanyalah salah satu dari puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dan ini
bukan permasalahan mereka, tapi permasalahan kita, 250 juta penduduk Indonesia. Permasalahan Indonesia kita. Negara harus bebaskan biaya pendidikan. Negara harus bebaskan biaya kesehatan. Negara harus ciptakan. Seorang kakek renta yang sakit diduga dibuang petugas rumah sakit di pinggir jalan. Hingga akhir hayatnya tidak ada keluarga yang mengakuinya. Karena kita kan sudah bayar sih SPP 300.000. Terus masih uang gedungnya 5 juta. Negara. Para wakil rakyat dan pemerintah itu hanya menjabat 5 tahun. Tetapi bisa-bisanya mereka teken kontrak menjual sumber daya alam kepada asing selama puluhan tahun. Terlalu. Kalau mereka menjual sumber daya alam, seharusnya untung dong dan bisa bagi-bagi pada rakyatnya. Tapi tidak. Justru rakyat dibebani dengan pajak yang jumlahnya sangat besar dan beragam macamnya. Salah satunya pajak pertambahan nilai 10%. Pajak yang secara otomatis harus dibayarkan rakyat kepada penguasa negeri. Bayangkan, semua barang di sini telah diambil pajaknya. Pajak 10% datang pada setiap transaksi jual beli seperti ini. Dan kebanyakan orang tidak sadar akan hal ini. Dan PPN 10% hanyalah salah satu jenis pajak yang ada di negeri ini. Kemana dana pajak sebesar itu mengalir? Ternyata, salah satu alokasi terbesar APBN adalah untuk membayar hutang wakil rakyat, pejabat, pemerintah, silih berganti, datang dan pergi. Apa yang mereka tinggalkan? Mereka meninggalkan hutang yang besar, bunga yang terus berbunga, berlipat ganda. Ini perjalanan saya melihat fakta. Satu chevron saja di Taman Nasional Gunung Halimun, Sukabumi. Tambang ini sudah ada sejak tahun 80-an dan sekarang dikelola Chevron. Saya menemukan berbagai keanehan. Ternyata Chevron berada di area Taman Nasional. Chevron merusak hutan Taman Nasional. Minimal lah subur makmur. Kalau ini mah tidak merasakan subur makmur gitu. Subur hancur, Pak. Iya, subur hancur. Cepat hancur. Berapa ribu hektar dan berapa ribu pohon yang ditebang oleh Chevron. Chevron dikatakan pembangunan lokasi lain. Padahal penduduk terlarang sekedar mengambil rumput. Yang kecil malah dihukum sekian tahun denda, dipukulin. Kok orang-orang kaya bawain mobil bapan, sak nebang kayu mah dibiarkan. Mencemari tanah, udara, dan air sungai. Dan diduga pengeborannya beberapa kali menimbulkan gempa. Tapi ini kan kalau getaran dari Chevron kayaknya merinding gitu. Jadi rumah merinding terus. Ada kampung bernama Cipicung, kampung terdekat dengan Chevron. Tapi keadaannya seperti suku pedalaman saja, terisolir karena kondisi jalan yang buruk. Udah sering kali beberapa orang yang hamil, terus saya sering menggotong gitu ya, digotong pakai sarung, sampai nyampe ke Sekarwangi, Sukabumi. Benar-benar keterlaluan. Tak ada kepedulian sama sekali. Kalau listrik ini udah lama, Pak? Baru
kalau nggak salah baru 1 tahun lah. 1 tahun? Iya. Semenjak Chevron di sini baru 1 tahun. Dan saya menemukan kata-kata yang sangat visioner dari seorang ketua RT di daerah ini. Orang tua untuk anaknya cari nafkah dari sungai untuk bekal hidup anak. Tapi anak yang akan datang ambil dari mana? Dikarenakan habis orang tua. Seperti itulah dampaknya sekian miliaran ton. Amblesnya mau kemana kita lari. Orang kerja dari Jawa, dari Aceh pada pulang, dari Amerika, dari Perancis pada pulang. Kita malah tinggal. Itu khawatirnya seperti itu di sini. Sampai kapan pengelolaan sumber daya alam ini diserahkan kepada asing? Bukankah teknologi bisa dipelajari? Atau bahkan bisa dibeli? Lalu dengan alasan apa pemerintah menyerahkan gunung-gunung emas di Papua? Siapa itu McMoran, pemilik Freeport? Apakah dia putra mahkota di kerajaan Papua? Atau kapan rakyat di negeri ini mencoblos gambarnya hingga dia menjadi wakil rakyat untuk mengeruk sumber daya alam berpuluh-puluh tahun? Atau apakah Freeport ini istimewa dalam mendulang emas? Padahal negeri ini sejak zaman Majapahit itu sudah pintar mendulang emas. Dan saya akan tunjukkan apa yang telah pemerintah berikan kepada Freeport. Luas eksplorasi Blok A dan Blok B adalah 212.343 hektar. Luas lubang 230 km persegi yang akan terlihat dari luar angkasa. Freeport sudah membangun terowongan sepanjang 400 km. Dan kalau jadi, maka akan memiliki panjang 1000 km. Tambang ini akan menjadi tambang terbesar di dunia. Hingga akhir 2010 lalu, Freeport memproduksi 235.000 ton biji emas per hari dengan proyeksi emas 1,7 juta ons. Freeport minta izin operasi sekaligus membungkus KK2 dari batas waktu 2041 naik lagi ke tahun 2052. Keuntungan Freeport adalah 70 triliun. Seandainya hukum tidak tertulis itu benar-benar dijadikan ada, maka akan ada papan nama terpampang dengan tulisan merah di sini. Orang miskin dilarang sakit. Mari kita lihat faktanya. Ini adalah Kang Yusdiansyah, istri tercintanya bernama Rina Fitriana, menderita penyakit di kepalanya sampai menimbulkan kelumpuhan tubuhnya. Sempat dikenakan pembayaran biasa dengan tagihan hampir 100 juta. Sehari di ruang ICU itu 4 jutaan gitu. Lalu karena memang tagihan cukup besar sampai 85 jutaan total, harus antri di kelas 3 Rumah Sakit Cipto. Antri yang tidak berkesudahan. Dan itu kesakitannya luar biasa. Itu sampai merah, sampai nangis. Cuma karena emang nggak ada suara, nggak kedengar suara gitu. Nah sampai yang saya nggak kuat lagi itu adalah kalau di ruang kelas 3 ya kitanya yang memang menyedot lendir itu. Dan akhirnya pasrah dirawat di rumah. Saya marah sekali dengan fakta ini. Dan ternyata yang mengalami nasib seperti Rina Fitriana adalah banyak. Bagaimana mungkin rumah sakit bisa setega itu? Padahal ini adalah tentang hidup matinya seseorang, sesuatu yang darurat dan harus cepat. Apakah Anda pernah menghitung berapa kasus kejahatan yang terjadi di kota Anda yang dimuat di koran dalam satu hari?
saya sudah mengambil 3 koran di kota ini, dan ternyata dalam satu hari ada sekitar 40 kasus kejahatan yang dimuat. Dan mari kita lihat berapa banyak kasus yang disidangkan di pengadilan negeri dalam satu hari. Dalam satu hari, khususnya hari Selasa dan Rabu, itu ada sekitar 50, sekali lagi 50 kasus atau 50 terdakwa disidangkan. Negara itu ditopang dengan berbagai sistem. Ada sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan seterusnya, hingga yang terakhir adalah sistem pidana sebagai penjaga bila ada orang yang melanggar lapisan-lapisan sistem tersebut. Apa jadinya jika kejahatan dan kemaksiatan itu terus berulang dan rutin? Itu bukan kasus. Kalau seperti itu bukan kasus. Itu bisa dikatakan bahwa kejahatan itu adalah buah dari sistem itu. Keadilan hukum menjadi barang langka, bagai sebilah pisau. Ia tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sistem yang tak menjamin keamanan menimbulkan rasa takut dan kegelisahan. Kalau yang kuat adalah yang menang, itu namanya hukum rimba. Dan hukum rimba adalah lebih primitif dari hukum suku pedalaman sekalipun. Dan jika lapisan atau sistem yang terakhir ini sudah jebol, maka bisa dipastikan negara itu akan porak-poranda. Beginikah yang disebut zaman modern? Manusia makin jauh dari adab kemanusiaan. Perzinahan, hedonisme, dan rendahnya martabat manusia. Dalam dunia binatang, terdapat banyak spesies yang berpasang-pasangan. Mereka membangun sarang untuk keluarganya dan tidak melakukan free sex. Manusia zaman sekarang, free sex dan perselingkuhan semakin marak. Sebuas-buasnya macan tidak akan membunuh anaknya. Manusia, jutaan bayi diaborsi tiap tahunnya. Manusia mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak terjadi di kandang binatang sekalipun. Hari ini, dunia pun juga menangis. Nyawa manusia begitu tak berharga. Harkat dan martabat umat dikoyak dan diinjak. Agama ini direndahkan tanpa ada yang sanggup membela dan melawan. Masih di hamparan yang sama, pesta demokrasi digelar. Puluhan triliun uang digunakan untuk melaksanakannya. Rakyat kembali disuguhi janji calon wakilnya. Sungguh sebuah mimpi sempurna bernama demokrasi. Astagfirullah, apa yang terjadi pada negeri ini? Padahal Allah sangat mencintai negeri ini. Allah menganugerahkan berupa kesuburan tanah, hujan, dan sinar matahari. Tak hanya itu, berbagai sumber daya alam melimpah ruah.